Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam seiman, semua kita pasti pernah berbuat maksiat. Tidak ada seorang pun muslim yang bersih dari dosa. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu khata, banyak melakukan kesalahan. Siapapun dia, seorang ustadz, seorang kiai, ajengan, demikian pula yang lainnya, tak pernah lepas dari yang namanya maksiat, dosa, dan kesalahan. Walaupun tentunya keistimewaan orang-orang yang saleh, keistimewaan orang-orang yang beriman, setiap kali mereka jatuh kepada dosa, mereka segera taubat, mereka segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah atau menzalimi dirinya sendiri, mereka segera mengingat Allah, zakarullah fastaghfaru li dzunubihim, maka mereka pun segera mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak ngeyel dan tidak menerus-menerus di atas dosa tersebut. Ini keistimewaan seorang mukmin yang saleh. Maka setiap kita tidak lepas dari dosa. Sementara dosa itu, akhi, pengaruhnya mengerikan. Dosa itu pengaruhnya menghancurkan keberkahan, menjauhkan seorang hamba dari Allah Azza wa Jalla. Dosa itu mencabut kelezatan ibadah, menghalangi. Rasul sabda, innal 'abda la yuhramur rizq dan yusibuh. Seorang hamba terhalang dari rezeki akibat dosa yang ia lakukan. Dosa, ya akhal Islam, menghilangkan pengagungan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa, ya akhal Islam, menjadikan rasa takut kepada Allah sirna di hati kita. Dosa, ya akhal Islam, menyebabkan kita jatuh kepada dosa-dosa yang lainnya. Bahkan terkadang seseorang merasakan kesialan dosa setelah beberapa tahun setelah itu, ya akhal Islam. Setelah beberapa tahun dia berbuat dosa, baru dia merasakan kesialan dosa. Seperti yang dikisahkan oleh seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, Abdullah bin Mubarak, di mana beliau mengatakan, aku dahulu pernah mengejek seseorang. Aku katakan kepada dia, ya, hai bangkrut. Setelah 20 tahun, aku yang bangkrut. Dan aku terjerat oleh hutang piutang, sehingga aku dipenjara.
Aku ingat 20 tahun yang lalu aku melakukan dosa. Ternyata baru sekarang aku mendapatkan kesialan dosa itu. Dosa akal Islam pengaruhnya dahsyat sekali, ya buruk sekali di dunia, apalagi di akhirat. Hitamkan hati sehingga tidak lagi bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Banyak orang yang banyak berbuat dosa, hatinya tidak lagi merasakan sakitnya dosa dan maksiat. Kenapa? Karena ketika hati itu telah dipenuhi titik-titik hitam, maka saat itu tertutuplah hati kita, ya akhal Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, Innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba apabila melakukan dosa akan diberikan goresan hitam di hatinya. Fa in taba fa in ada wa taba saqula qalbu. Kalau ia bertaubat, dia kembali kepada Allah, maka hatinya kembali menjadi bersih. Masya Allah. Fa in ada zida. Tapi kalau ia kembali lagi kepada dosa yang sama, ketika ia melakukan dosa tersebut langsung ditambah goresan hati. Hatta ta'luwa qalbah. Sehingga dosa itu, titik-titik hitam itu, goresan-goresan hitam itu memenuhi ruang-ruang hati. Itulah yang dimaksud kata Rasulullah dalam firman-Nya, kalla bal rana qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak. Justru goresan-goresan hitam akibat dosa itu memenuhi hati-hati mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Ya akhi, orang yang meremehkan dosa itu hanyalah orang bodoh saja. Orang bodoh yang meremehkan dosa. Sebab orang yang tahu bahwasanya dosa itu pengaruhnya buruk, dia akan takut, dia akan lari, dia akan khawatir. Oleh karena itulah para ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim. Sesungguhnya taubat di sisi Allah, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah untuk orang-orang yang melakukan keburukan bijahalah, dengan kebodohan. Apa maksud dengan kebodohan di sini? Kalau kita baca kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, kita akan dapatkan para ulama tafsir mengatakan kullu 'asin, setiap orang yang berbuat maksiat itu hakikatnya bodoh, jahil. Apalagi kalau dia sudah tahu itu maksiat dan ia lakukan juga, itu bodoh, saudaraku. Seperti misalnya kalau anak berkata sama antum, ini jangan diminum, ya, air di gelas ini ada racunnya. Sudah tahu ada racunnya diminum juga, boleh nggak saya katakan kamu bodoh? Ini orang bodoh, sudah tahu di situ ada racunnya, sudah tahu maksiat itu bisa menjerumuskan kepada api neraka, sudah tahu maksiat itu bisa menghitamkan hati, tapi dia lakukan. Orang bodoh, saudara. Maka ya akhi, yang kita khawatirkan dosa itu pengaruh setelahnya. Yang kita khawatirkan dari dosa itu, ya akal Islam, ya, kesialan-kesialan setelahnya di dunia dan akhirat.
Itu yang kita khawatirkan. Nah, sekarang ada yang bertanya, bagaimana supaya dosa itu tidak berpengaruh buruk dalam hidup kita? Bagaimana supaya dosa itu tidak menimbulkan dosa yang lainnya? Karena memang menjadi sebuah dosa. Bahwa yang namanya dosa itu selalu menyeret kepada dosa yang lain, itu tabiat dosa seperti itu. Syekh Abdul Salam Asywair menyebutkan ada sebuah cara agar kita terhindar daripada kesialan dosa. Apa itu? Yaitu yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Mu'ad bin Jabal, dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan kebaikan. Misalnya perbuatan kebaikan itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Di situ Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah as-sayyi'ah dengan apa? Al-hasanah. Apa fungsinya? Tamhuha. Niscaya hasanah itu akan menghapus apa sayyi'ah tersebut. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 114. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dirikan salat di waktu pagi dan petang, dan sesungguhnya kata Allah, perbuatan hasanat bisa menghilangkan, menghapuskan perbuatan sayyi'at, keburukan. Kata beliau, ini memberikan kepada kita sinyal bahwasanya perbuatan baik yang kita lakukan setelah perbuatan buruk itu akan menghapus dosa, termasuk padanya kesialan-kesialan yang akan muncul setelah itu. Makanya salafus saleh, ya akhul Islam, apabila mereka jatuh kepada dosa, segera mereka bersedekah. Ada di antara mereka apabila jatuh kepada dosa, maka esok harinya mereka segera berpuasa. Semua itu dilakukan supaya apa, akhul Islam? Menghapus dosa-dosa kita dan menghilangkan akibat-akibat buruk daripada dosa tersebut. Oleh karena itulah ya akhi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hari raya, setelah Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para laki-laki, Nabi mendatangi para wanita. Maka Nabi SAW menyuruh mereka bersedekah. Nabi bersabda, tasaddaqna ya ma'syaran nisa, fa inni uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Wahai para wanita, banyaklah kalian bersedekah, karena aku diperlihatkan kepadaku api neraka, dan ternyata kebanyakan penduduknya adalah wanita. Nabi SAW mengabarkan bahwa wanita itu menjadi penduduk neraka yang terbanyak. Maka Nabi menyuruh mereka sedekah. Untuk apa? Karena sedekah itu bisa menggugurkan dosa.
Maka ya akhal Islam, di antara kasih sayang Allah kepada kita, akhi, bahwasanya amalan-amalan soleh yang kita lakukan itu rata-rata menggugurkan dosa. Alhamdulillah. Ini dia salat 5 waktu, subhanallah. Disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib At-Tarhib, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ara'aitum law anna 'ala babi ahadikum nahran." Bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian itu ada sungai? Taktasiluna fihi khamsa marrat, kalian mandi di sungai itu 5 kali. Hal yabqa min daran, apakah masih tersisa kotoran yang ada di badan kita? Kata para sahabat, tidak. Kata Rasulullah, demikian pula sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Namun para ulama berbeda pendapat memahami hadis ini. Apakah yang digugurkan oleh sholat 5 waktu itu dosa kecil saja atau dosa besar juga? Sebagian ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa yang digugurkan oleh sholat 5 waktu bukan hanya dosa kecil, tapi juga dosa besar. Kenapa? Karena tidak mungkin, kata mereka, orang yang mandi di kali, di sungai 5 kali, yang kecil-kecilnya bersih, yang gede-gedenya masih banyak. Ini nggak mungkin, kata mereka. Justru Nabi mengatakan bersih semuanya. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa sholat 5 waktu itu hanya menggugurkan dosa kecil saja. Berdasarkan hadis dalam riwayat Muslim, as-salawatul khams kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Sholat 5 waktu itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama ditinggalkan dosa besar. Sehingga kata jumhur, ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu hanya menggugurkan dosa kecil saja. Barangkali ini pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Karena hadisnya lebih sharih ya dalam masalah ini. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama al-'abdu yusalli wudi'at dhunubuhu 'ala ra'sih. Fa idza raka'a ya tanatharat khatayah." Apabila seseorang berdiri sholat, maka dosa-dosanya diletakkan di atas kepalanya, kata Rasulullah SAW. Apabila ia ruku', tanatharat khatayah, berguguran itu dosanya. Apabila ia berdiri, diletakkan lagi dosa itu di atas kepalanya. Apabila ia sujud, berguguran lagi dosanya. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya orang yang menjaga sholat 5 waktunya, Pak, dia akan dapat keutamaan ini, Pak. Pantas saja kalau Allah menjanjikan surga bagi mereka yang benar-benar menjaga sholat 5 waktu. Nabi bersabda, "Ya man hafadha 'alaihinna kana lahu 'indallahi ahdun an yudkhilahul jannah." Siapa yang benar-benar menjaga sholat 5 waktunya, maka Allah punya janji untuknya untuk memasukkan ia ke dalam surga. Wa man lam yuhafidh 'alaihinna, tapi siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, lam yakun lahu 'indallahi ahdun. Allah tidak janji untuk masukkan ia ke dalam surga. Akhwal Islam, alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kesempatan sholat 5 waktu untuk menggugurkan dosa-dosa kita, saudara. Bahkan wudhu saja menggugurkan dosa, alhamdulillah. Sebutkan dalam riwayat Muslim demikian, seseorang apabila mencuci wajahnya akan keluarlah dosa-dosanya bersama tetesan-tetesan air wudhunya. Apabila ia mencuci tangannya akan keluar dosa-dosanya bersama tetesan-tetesan terakhir dari air wudhunya. Apabila ia mengusap kepalanya demikian, ketika mencuci kakinya demikian pula, keluar dosa-dosanya itu, Masya Allah. Ketika ia telah selesai wudhu dalam keadaan ia telah bersih dari dosa, Masya Allah, alhamdulillah.
Apalagi antum-antum yang suka pergi ke masjid. Allahu Akbar. Antum-antum yang mencintai masjid. Saya pernah menyampaikan hadisnya di sini beberapa tahun yang lalu tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Hadis ini dikutip Imam Ahmad dalam musnadnya. Aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah dalam mimpiku itu. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, la adri, aku nggak tahu ya Allah. Kata Rasulullah, kata Rasulullah, fawadu'a kaffahu baina mankibai hatta wajadtu burdaha baina sadiyai. Maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis samawati wal ard. Maka saat itu pun aku mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqala li, lalu Allah kembali bertanya kepadaku, ya, hal tadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Apa kata Rasulullah? Na'am adri ya Rabb, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajah, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat apa? Derajat. Apa itu kafarat? Kata Rasulullah, yang menggugurkan dosa, famasyul aqdami ilal jamaah, berjalan kaki menuju salat berjamaah. Wantidharus sholawati ba'da sholawat, menunggu salat sampai salat berikutnya di masjid. Wa isbabul wudu' indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat sulit. Apa kata Allah kepada Rasulullah SAW? Shadaqta ya Muhammad, kamu benar wahai Muhammad. Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, apa yang terjadi? Asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'ati kayaumi waladathu ummu. Ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik, dan ia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Satu keutamaan agung, akhi. Ya. Orang-orang yang mencintai masjid, yang suka pergi ke masjid, dijamin oleh Allah hidupnya baik, matinya pun baik, dan dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Langkah kakinya saja menuju masjid, satu langkahnya menggugurkan dosa dan mengangkat satu derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Rumah antum ke masjid berapa meter? 1 kilo. Jalan kaki atau pakai motor? Sayang sekali. Iya. Ada seorang sahabat Nabi yang rumahnya sangat jauh dari masjid, di awali bagian ujung kota Madinah, dan dia selalu berjalan kaki, itu sekitar 5 kilo, selalu jalan kaki. Sebagian sahabat mengatakan, kamu kenapa nggak beli kendaraan? Ya, kata dia, enggak, saya berharap setiap langkah kakiku menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Apa kata Rasulullah? Innallaha qad kataba dzalika kullahu lak. Allah sudah menuliskan itu semuanya untukmu. Artinya kalau jalan kaki lebih besar pahalanya. Walaupun pakai motor pun ya dapat pahala, cuman lebih besar jalan kaki. Masya Allah. Sehat insya Allah. Akhal Islam, Syekh Utsaimin rahimahullah, rumahnya dengan masjid 2 kilo. Dan beliau selalu jalan kaki dari rumah
Sambil jalan kaki beliau murojaah Al-Quran. Masya Allah, akal Islam. Nah, ini kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah banyak sekali, alhamdulillah. Sedekah menggugurkan dosa. Rasulullah SAW menyebutkan tentang keistimewaan sedekah dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali, Pak. Di antara keistimewaan sedekah akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, ya, selain pahalanya sangat besar, tapi juga itu dahsyat sekali untuk memadamkan dosa. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang 3 pintu kebaikan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Rasul bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Mau, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "As-saumu junnah." Puasa itu seperti perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti api memadamkan air memadamkan apa? Api padam. Wa shalatul rajul fi jawfil lail. Dan salatnya seseorang di waktu malam. Antum jangan menganggap remeh sedekah yang sedikit antum berikan kepada orang lain. Jangan dianggap remeh. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin, taqabbalallahu bi yamini, fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwa, hatta tasira mithlal jabal." Siapa yang bersedekah sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah akan terima sedekahnya itu dengan tangan kanannya. Lalu Allah kembang biakan terus sampai menjadi sebesar gunung. Masya Allah. Allahu Akbar. Bayangkan, sebutir kurma yang kita sedekahkan dengan penuh keikhlasan dan dari usaha yang halal, itu Allah terima. Bahkan Allah kembang biakan menjadi sebesar gunung. Masya Allah. Ada nggak dalam perbisnisan modalnya 10.000, untungnya 100 juta? Nggak ada. Tapi sedekah bisa, Pak. Sedikit kita berikan kepada orang dengan penuh keikhlasan dan berharap pahala di sisi Allah, dari usaha yang halal, Allah kembang biakan terus. Masya Allah. Bahkan di hari kiamat, ya, almar'u tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu berada di bawah naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat, Pak. Antum tahu sendiri di padang mahsyar, matahari didekatkan sejarak 1 mil, bayangkan. Panas sekali. Ternyata orang yang suka bersedekah berada di bawah naungan sedekahnya, nggak kepanasan. Masya Allah. Allahu Akbar. Saum menggugurkan dosa. Orang yang senantiasa saum itu orang yang paling bersih hatinya. Makanya Nabi menganjurkan umatnya untuk banyak berpuasa sunnah. Nabi bersabda, "Alaika bis-siyam, ya, fa innahu la mislalah." Hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu amalan tanpa tanding. Rupanya puasa itu amalan yang tidak ada tandingannya, kata Rasulullah SAW. Salatul lail, membuka pintu-pintu kebaikan dan menggugurkan dosa. Rasulullah bersabda, "Ya alaikum biqiyamil lail, fa innaha maghfaratun lisayyi'at, manhatun 'anil ism." Hendaklah kalian jaga salat malam kalian itu, karena itu bisa menggugurkan dosa-dosa kalian dan bisa mencegah kalian dari perbuatan dosa. Ya. Subhanallah ya akhal Islam. Makanya berbahagia antum yang alhamdulillah selalu semangat beramal saleh. Pertahankan. Pertahankan. Apalagi antum berada di sebuah tempat yang maksiatnya ampun-ampunan.
Iya, di sini nih maksiatnya mengerikan. Iya, syahwat, kesyirikan, iya, minum arak dan yang lainnya di mana-mana. Banyak-banyak takarub kita kepada Allah. Wallah. Karena ini fitnah. Dan fitnah ini bahayanya untuk hati kita ngeri, Pak. Dan Nabi SAW memerintahkan umatnya di zaman fitnah untuk banyak takarub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW suatu malam bangun tiba-tiba sambil mengucapkan subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan wa madza unzila minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Aikidhu sahida man yukid li sahibal hujar farubba kasyatin fid dunya arya fil akhirah. Siapa yang bisa membangunkan pemilik-pemilik kamar itu untuk sholat malam? Karena banyak di dunia orang yang berpakaian tapi di akhirat ia telanjang, kata Rasul. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini memberikan faedah penting. Nabi SAW bangun tiba-tiba di waktu malam karena ketakutan turunnya fitnah. Allah turunkan di malam itu apa? Fitnah. Maka Rasulullah menyuruh untuk sholat malam. Ini memberikan faedah, kata beliau, bahwa di zaman fitnah kita sangat dianjurkan untuk banyak takarub kepada Allah. Supaya apa? Supaya hati kita ini, Pak, bersih terus, Pak. Fitnah-fitnah yang dahsyat ini menyebabkan hati kita jadi hitam. Bahkan kita tidak lagi membenci kemungkaran. Karena saking sudah biasanya melihat kemungkaran, hati kita sudah tidak lagi ada kebencian kepada kemungkaran. Tidak lagi hati kita mengingkari kemungkaran. Ini saja sudah musibah. Ikhwata Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Nah ini, akhi, siapapun di antara kita yang mengamalkan hadis ini, setiap kita jatuh kepada dosa, langsung kita gantikan dengan kebaikan. Antum lagi jalan-jalan, melihat turis asing telanjang, nggak pakai baju, kelihatan aurat, astagfirullah. Langsung antum istighfar, banyak zikir kepada Allah, menggugurkan dosa. Asal jangan dipelototin terus, Pak. Iya. Segera tundukkan. Kita terkadang ketika sendirian terseret syahwat, akhirnya nonton yang enggak. Maka kemudian kita segera istighfar, minta ampun, ya Allah ampuni dosaku, langsung sedekah. Cari fakir miskin, kasih duit dia, fakir miskin ataupun orang-orang yang susah, ya sedekah. Supaya apa? Menggugurkan dosa. Nah ini akal Islam. Maka kalau kita lakukan ini, insya Allah, kata Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air, ya, pengaruh-pengaruh buruk dosa ini ya tidak akan berpengaruh kepada kita. Tapi syaratnya itu tadi, taubat, lalu beramal soleh setelahnya. Semoga yang saya sampaikan di pagi hari ini bermanfaat, Bapak. Dan barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baiklah, kita menjelaskan demikian tadi, maka ini sudah disahkan oleh Salam berkenaan dengan bagaimana baik kita untuk bisa dikumpulkan dan kita lakukan dengan amal soleh dan amal kebaikan yang tentu kita harapkan setiap keburukan atau dosa-dosa yang kita lakukan atas maksiat yang kita lakukan katakan sudah tidur atau Allah Subhanahu. Bagaimana jemaah yang akan wajib bertanya kami persilakan. Sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz untuk bertanya. Tapi di dalam Al-Quran itu orang yang sering bertanya itu identik sama Yahudi. Apa? Mudah-mudahan identik dengan Yahudi. Orang yang sering bertanya, Pak. Yang sering bertanya. Insya Allah saya memang tidak ada kemampuan untuk mencerna, jadi saya bertanya, selalu bertanya. Barakallahu fikum. Konten yang dalam film seseorang yang bernama di institusi yang berkumpulnya para ulama yang menjadi garda depan umat Islam di negara kita ini luar biasa. Sepertinya dia menulis seseorang yang berbuat kesirikan. Ini yang berbeda. Kesirikan bersama Islam, karena dia berkedudukan di institusi garda depan umat Islam. Menyampaikan pendukung yang bertentangan dengan ayat Al-Quran An-Nisa 48. Mungkin di Jakarta Ustaz bisa mudah-mudahan ini hoax, tetapi firmannya luar biasa. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara konkret bahwa institusi ini apakah sudah sedemikian rupa? Berapa itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ini kurang ngikutin berita. Iya, jadi nggak pernah dengar itu, Pak. Iya. Jadi karena saya nggak pernah ngikutin berita, mohon maaf, saya nggak tahu. Tapi coba nanti saya tanya teman-teman, ya, tentang masalah itu, Pak. Jadi saya nggak punya TV, saya juga nggak pernah ngikutin berita. Ya mendingan baca kitab tafsir lah daripada ngikutin berita yang enggak. Tapi nanti coba saya tanyakan ke teman-teman yang ada di Jakarta, insya Allah. Nah. Mungkin saya bisa jelaskan. Mohon maaf, Pak Ina, tidak ada pertanyaan. Kami dari kesempatan yang lain. Silakan. Dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya itu asal dari Jakarta, kemudian tugas sebagai. Dan saya itu bagaimana kiat-kiat kita agar kuat dalam menundukkan pandangan pada lawan jenis. Menundukkan pandangan. Supaya kita tuh kelihatan tidak ada itu supaya cepat itu. Terus kita kuat itu. Iya. Untuk menundukkan pandangan ke lawan jenis. Sehingga kita terpikir macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kesini bawa istri nggak, Pak? Nggak bawa istri? Waduh, bahaya, Pak. Tentu, Pak. Untuk menundukkan pandangan, ya, membutuhkan kepada pertama kekuatan diri kita dalam merayu hati. Maksudnya gimana? Begini. Ketika Bapak melihat aurat wanita, Bapak langsung berpikir, pandangan saya ini hanya akan menimbulkan dosa. Dan kalau saya tundukkan, Allah berikan kepada saya yang jauh lebih baik dari itu. Berupa kebeningan hati, berupa diberikan oleh Allah firasat yang kuat, berupa diberikan oleh Allah hati yang mudah untuk memahami ilmu. Dan banyak lagi faidah-faidah yang bisa kita rasakan ketika kita menundukkan pandangan mata kita. Jadi ketika kita melihat itu, dan alhamdulillah
Rasulullah SAW mengatakan laka fil ula. Pandangan pertama masih dimaafkan. Pandangan pertama masih apa? Dimaafkan, asal jangan lama-lama Pak. Mumpung pertama misalnya. Ya. Pandangan pertama langsung istighfar kita tundukkan. Langsung kita mikir, ya, bahwa wanita-wanita ini wanita-wanita yang tidak baik. Wanita-wanita yang jauh dari apa? Kebaikan. Ya. Terus saya meninggalkan yang baik-baik demi yang menarik. Di mana akal saya? Kemudian Bapak mikir lagi, apa manfaatnya saya melihat itu? Gak ada manfaatnya untuk hati saya, bahkan mengeraskan hati saya. Iya. Nah, ketika kita menggunakan akal pikiran kita, Pak, maka disinilah ya keistimewaan manusia itu diberikan oleh Allah apa? Akal untuk berpikir. Kalau Bapak baca kitabnya Ibnu Hibban Al-Busti yang berjudul Rawdatul Uqala, tamannya orang-orang yang berakal. Itu Masya Allah Pak, keistimewaan akal diantaranya apa? Mengalahkan syahwat dan hawa nafsu. Itu bagi mereka yang menggunakan akal pikirannya. Maka ketika kita berpikir, apa manfaatnya saya melihat itu? Nggak ada manfaatnya. Itu semua dosa yang menghitamkan hati saya, merusak agama saya dan keimanan. Udahlah, cuekin. Langsung Bapak tinggalkan tempat yang ternyata pada Allah banyak di situ wanita-wanita telanjangnya. Ya. Kadang kita musibahnya Pak, sengaja mendatangi tempat-tempat yang di situ banyak yang telanjang. Dan dengan pedenya insya Allah iman saya nggak akan berubah. Wah, ini bahaya. Ya. Jangan pernah kita merasa pede dengan keimanan kita. Upayakan semaksimal mungkin menghindar tempat-tempat yang banyak apa? Di situ maksiat. Demikian Allah. Baik, ini ada tiga pertanyaan dan ditulis. Saya melihat dua, mohon maaf karena tidak relevan dengan materi pendapat ini, tidak saya bacakan. Satu, ini agak relevan terkait dengan bagaimana misalkan masih hidup bersama-sama dengan kehidupan keluarga, misalkan dengan mertua atau orang tua atau anggota keluarga yang lain yang masih terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah SWT. Bagaimana cara menasihatinya? Sementara masih suka nonton sinetron atau mungkin ada bagaimana caranya menasehatinya? Dulu ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah, orang-orang musyrik itu suka berzina nggak Pak? Suka berzina, suka minum arak nggak Pak? Suka minum arak, suka berjudi nggak Pak? Suka berjudi. Tapi apakah yang pertama kali Rasulullah nasihati mereka jangan minum arak, jangan berjudi, jangan berzina? Ternyata tidak. Yang Rasulullah pertama kali dakwahkan adalah tauhid. Beribadahlah kepada Allah, jauhkan kesyirikan. Dibacakan ayat-ayat tentang surga dan neraka dan yang lainnya. Makanya Aisyah mengatakan, sebagai Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang turun dari Al-Quran yang pertama kali turun itu jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Quran jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Maksudnya di sini, Masya Allah, Imam Bukhari membawakan riwayat ini, bahwa pokok seseorang kemampuan untuk meninggalkan perbuatan maksiat, dosa, dan hal-hal yang tidak bermanfaat itu keimanan.
Ketika seseorang mulai mencintai Allah, dekat kepada Allah, dia takut kepada Allah, itulah modal dia untuk meninggalkan maksiat. Tapi kalau dia belum mencintai Allah, belum tumbuh rasa takutnya kepada Allah, hatta antum nasihati berpuluh-puluh kali nggak bakalan dia tinggalkan. Kenapa? Masalahnya rasa takut kepada Allahnya belum ada di hatinya. Maka di sini penting sekali untuk menumbuhkan rasa takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Dengan diingatkan tentang api neraka, tentang kerasnya adab Allah Azza wa Jalla. Saya yakin kalau rasa takut itu telah tumbuh di hatinya, Pak, dengan sendirinya dia akan tinggalkan. Dengan sendirinya dia akan tinggalkan. Dan memang ini butuh waktu, Pak. Karena menasihati orang tuh jangan punya keyakinan pengen nasihatin sekaligus langsung jadi gitu, Pak. Gak mungkin. Mendakwahi orang, menasihati orang ini butuh waktu sedikit demi sedikit. Makanya kita ketika ingin memberi nasihat, nasihati mulai dari yang paling urgent dulu. Mulailah nasihati dari perkara yang paling penting dulu. Masalah apa? Masalah akidah, masalah tauhid. Dari situ dulu kita mulai. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Nah, kalau misalnya perkara-perkara yang akidahnya sudah dia betulin, dia tinggalkan kesyirikan, alhamdulillah, mulai sedikit demi sedikit kita tarik lagi kepada yang lebih besar dari itu. Apa maksudnya? Apa urgen yang dari itu ya? Maksudnya setelah kesyirikan, kita nasihati dia untuk menjaga sholat. Kenapa? Karena sholat ini modal. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sebagaimana dikeluarkan Al-Bazzar dan Musnadnya. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna fulanan yusallil laili fa idza asbaha sarab." Ya Rasulullah, si fulan itu rajin sholat malam, tapi kalau pagi hari mencuri ya Rasulullah. Nah, rajin sholat malam, malamnya tahajud, paginya mencuri. Apa kata Rasulullah? Satamna'uhu salatuhu. Kelak sholatnya akan mencegah dia. Karena memang ini sesuai dengan firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, gimana caranya supaya dia bisa menjaga sholatnya dulu yang baik? Gimana caranya supaya sholatnya tumakninah? Kan ini modalnya ini, Pak. Kalau dia sudah bisa menjaga sholat akan memberikan kekuatan pada hatinya untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut. Nah, ini akan Islam. Jadi cara berdakwah itu kita mulai dari yang paling urgent dulu. Karena kalau sudah kita sebutkan tadi ya, ketika keimanan belum tumbuh, rasa takut kepada Allah belum tumbuh, di situ sulit sekali dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat itu. Sulit. Karena tauhid, kata para ulama, aslu kulli khair. Sumber berbagai macam kebaikan itu tauhidullah azza wa jalla. Dari tauhidlah muncul berbagai macam kebaikan. Sebagaimana halnya sumber berbagai macam keburukan itu syirik. Dari syiriklah muncul berbagai macam keburukan. Nah, demikian, Allahu a'lam. Baik, satu lagi pertanyaan dari Pak saya. Assalamualaikum Amin. Pertanyaan saya tak mendengar kalau misalkan banyak amalan-amalan yang menghapus dosa-dosa kecil. Lantas bagaimana dengan dosa besar? Seperti yang tadi, amalan yang paling baik sekalipun seperti sholat wajib, ibu ulama mengatakan itu menggunakan dosa kecil. Apa yang bisa menggugurkan dosa besar? Yang pertama, taubat. Semua ulama sepakat dalam hal ini bahwa dosa besar
hanya bisa digugurkan dengan taubat. Dan taubat disebut taubat kata Imam Nawawi apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, menyesali perbuatannya. Syarat yang kedua, al-iqla' anid dzambi, meninggalkan dosa saat taubat. Dan yang ketiga yaitu al-azmu ala alla ya'uda ilaih, bertekad bulat untuk tidak pernah lagi kembali kepada dosa tersebut. Maka kalau Bapak terpenuhi 3 syarat ini, Bapak berarti sudah taubat. Maka Allah gugurkan dosa. Rasulullah bersabda, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menggugurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Dan taubat itu sebetulnya mudah, Pak. Ya, cukup kita mengakui dosa kita di hadapan Allah, kita menyesali, sudah kita sebutkan tadi. Dan kita bertekad untuk tidak akan pernah balik lagi. Tapi siapa coba? Siapa di antara kita setelah taubat tidak lagi berbuat dosa? Ada? Ada nggak, Pak? Ada nggak di antara antum setelah taubat tidak lagi berbuat dosa? Coba. Nggak ada. Setiap kita kalau sudah taubat, mungkin beberapa hari kemudian jatuh lagi kepada dosa. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah yang saya bacakan tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila berbuat fahisyah atau dosa, segera ia ingat kepada Allah, lalu ia pun mohon ampun kepada Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, artinya setiap kali ia jatuh kepada dosa, segera ia taubat kepada Allah. Setiap jatuh kepada dosa, segera ia taubat kepada Allah. Namun tentunya Pak, sangat tidak baik seorang mukmin jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kata Rasulullah, la yuldagul mu'min fil juhri marratain. Janganlah seorang mukmin disengat kalajengking dalam satu lubang yang sama. Sebab kalau kita jatuh ke lubang yang sama, berarti kita nggak mengambil pelajaran dari situ. Ya, gimana dong supaya kita tidak jatuh kepada dosa yang sama? Berarti kita harus menjauhi sebab-sebabnya apa? Sebabnya HP udah jual Pak. Kalau sebabnya teman yang buruk, udahlah tinggalkan, cari teman yang saleh. Kalau sebabnya lingkungan yang buruk, cari lingkungan yang baik. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dahulu kata Rasulullah, ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Bayang. Lalu ia bertanya kepada seorang ahli ibadah, tapi jahil. Apakah masih ada pintu taubat? Kata dia, tidak ada. Dibunuh. 100 jiwa dia sudah bunuh. Tapi dia ingin taubat. Akhirnya ia bertemu dengan seorang ulama. Apa kata ulama ini? Faman yahulu bainaka wa bainat taubah? Apa yang menghalangi kamu untuk taubat? Intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha salihun. Pergilah kamu ke suatu negeri sana yang di sana banyak orang-orang salehnya. Dan tinggalkan daerahmu yang buruk itu. Rupanya sebab dia membunuh itu karena tinggal di tempat yang buruk. Akhirnya si alim ini dengan keilmuannya mengatakan, tinggalkan tempatmu itu. Cari tempat yang di situ banyak orang saleh yang kamu bisa beribadah kepada Allah bersama mereka. Artinya kita tinggalkan sebab-sebabnya. Apa yang menyebabkan kita jatuh lagi dosa yang itu juga gitu. Ya, Allah.